Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari 1. Adnan Adi Utomo, 2. Dimas Eka Prasetya, 3. Elisa, 4. Holda Febriani Santoso, 5. Nia Sapitri, dan yang terakhir Muhammad Torikin. Di presentasi yang sekarang ini kami akan menjelaskan tentang tab pada page layout. Pada tab page layout terdiri dari 5 grup perintah, yaitu themes, page setup, page background, paragraph, and arrange. Yang pertama ada themes. Themes ini digunakan untuk memilih tema halaman yang meliputi warna halaman berikut warna hurufnya. Yang kedua ada color. Color digunakan untuk mengatur warna tema halaman. Yang ketiga ada font. Font digunakan untuk mengatur tema huruf yang akan diterapkan ke halaman dokumen aktif. Dan yang terakhir, ada efek. Efek ini digunakan untuk mengatur tema efek terhadap objek shape yang terdapat di halaman dokumen. Menu Themes menyediakan sejumlah bentuk tema halaman secara praktis. Dengan fitur user ini dapat dengan mudah membuat dokumen artistik tanpa harus profesional di bidang setting layout. Semuanya digunakan dengan praktis dan efisien. Lalu, menu Color berfungsi untuk memilih warna dengan urutan warna secara hierarkis. User dapat mengcustom sendiri warna tema tertentu melalui menu ini. Berbeda dengan menu Themes, menu Colors hanya memungkinkan user untuk memilih pilihan warna tema saja. Sementara, di menu Themes adalah berisi pilihan yang mengatur jenis, warna dan bentuk huruf, bentuk dan warna tabel, dan warna dasar dapat pula diatur dalam. Dan untuk menu font, secara spesifik digunakan untuk memilih tema huruf. User disediakan jatah tema huruf yang akan diterapkan ke halaman dokumen. Di samping itu, menu ini juga tidak lupa memberikan peluang bagi user penganut perfeksionisme untuk mengutak-atik sendiri tema huruf yang diinginkan. Dan efek, menu efek bergerak khusus di bidang pemberian tema efek terhadap objek geometris di halaman dokumen. Dengan ini, user dapat memilih tema efek dengan nuansa warna yang dipilih di menu Colors. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa untuk membuat sebuah booklet yang tidak melulu terletak pada aspek ide yang tertuang dalam tulisan tersebut. Dan yang kedua, ada ikon perintah di grup Page Setup. Page Setup ini terdiri dari yang pertama ada margin. Margin ini digunakan untuk mengatur batas teks di halaman dokumen. Orientation digunakan untuk mengatur posisi kertas. Size digunakan untuk mengatur ukuran halaman. Columns digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks. Break digunakan untuk mengatur kontinuitas halaman maupun kolom teks. Line numbers ini digunakan untuk mengatur kontinuitas nomor baris teks. Dan hyphenation digunakan untuk memisahkan suku kata dengan tanda hubung secara otomatis. Menu margin ini digunakan untuk mengatur batas teks di dalam dokumen. Dengan menu ini, user dapat mengatur sendiri ukuran batas teks sebelah kanan, kiri, atas, dan bagian bawah halaman. Di menu user telah disediakan bentuk margin dan bentuk standar. Sedangkan menu orientation digunakan untuk mengatur posisi kertas sesuai dengan pengguna. Di sini hanya terdapat dua pilihan, yaitu portrait untuk posisi kertas tegak dan landscape untuk posisi kertas datar. Menu size. Menu ini digunakan untuk mengatur ukuran halaman dalam rangka adaptasi dengan kertas yang nantinya akan dijadikan media cetak. Menu column digunakan untuk mengatur jumlah kolom teks pada dokumen yang pernah digarap. Dengan menu ini, user dapat menjadikan 2 kolom, 3 kolom, dan seterusnya. Dan menu breaks. Menu ini digunakan untuk memisahkan halaman, kolom teks, dan lain-lain. Menu ini sejatinya sudah punya lokasi di ribbon insert, namun masih juga dipesan di tempat ribbon page. Line numbers. Line numbers ini digunakan untuk mengatur seputar nomor baris dalam dokumen. Seringkali user dibuat kewalahan saat melakukan pengelompokan dua penomoran yang berbeda. Namun, nomornya justru berkelanjutan dari kelompok sebelumnya. Sedangkan menu hyphenation, menu ini digunakan untuk memisah suku kata secara otomatis dengan tanda hubung saat kata kompleks
berada di akhir baris. Kolam yang sempit dan format teks rata kanan-kiri menyebabkan jarak antar kata kurang ideal. Definition menangani perkara ini. Ia akan melakukan idealisasi jarak antara kata dengan memisah partikel dengan tanda hubung dan menyisipkan suku kata setelah tanda hubung ke baris berikutnya secara otomatis. Oke, kita lanjut ke icon perintah di grup page background. Di grup page background ini terdapat watermark digunakan untuk memberikan efek tanda air di belakang teks. Seperti ini. Selanjutnya ada page color digunakan untuk mengatur warna latar halaman. Selanjutnya ada page border. Page border ini digunakan untuk mengatur garis tepi halaman. Watermark atau tanda air sangat berguna untuk suatu dokumen akan dipublikasikan hanya sebagai contoh dari dokumen aslinya. Agar bisa dibedakan antara dokumen kelinci percobaan dengan aslinya, maka user dapat menghubungi tanda air berupa tulisan remang-remang di belakang teks. Untuk page color digunakan untuk mengatur warna halaman dokumen. Di sini juga user disuguhi sejumlah pilihan warna opsional sebagai warna latar dokumen yang tengah diaktifkannya. Sedangkan page border digunakan untuk mengatur garis tepi halaman dokumen. Garis tepi dapat berupa garis standar maupun dengan kustomisasi yang spesifik. Ini diperlukan terutama saat menggarap brosur, piagam, dan lain-lain. Saat user mengklik perintah page border, maka ia akan masuk ke dialog box yang berisi pengaturan seputar border halaman. Selanjutnya ada icon perintah di grup paragraf. Di grup paragraf ini ada indent dan spasi. Indent digunakan untuk mengatur batas teks, sedangkan spacing digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf. Indent digunakan untuk mengatur batas teks sebelah kanan dan batas teks sebelah kiri. Di sini disuguhi dua kotak yakni left and right. Left digunakan untuk mengatur batas kiri paragraf dan right digunakan untuk mengatur batas kanan paragraf. Menu spacing digunakan untuk mengatur jarak antar paragraf, baik dengan paragraf sebelumnya maupun dengan paragraf sesudahnya. User dapat mengatur jarak paragraf dengan klik panah ke atas dan panah ke bawah di sebelah kotak before dan after. Bring forward digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Secara default, objek yang datang lebih akhir akan berdiri di depan objek sebelumnya. Bagaimana bila user ingin memindahkan objek ke depan objek lainnya? Tentu saja, icon bring forward membantu perkara ini. Aktifkan objek dimaksud, lalu klik icon bring forward ini. Send backward bekerja secara kontradiktif dengan bring forward. Icon send backward digunakan untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Di sini cara penggunaannya pun sama dengan bring forward. Seleksi objek dimaksud, kemudian klik ikon perintah send backward, maka objek terpilih akan berada di paling belakang objek lainnya. Perintah align digunakan untuk mengatur posisi objek lepas. Perintah ini tidak aktif bila objek terpilih berada di wrapping inline with text. User dapat mengatur objek terpilih sehingga berada di tengah halaman, di bagian tepi, maupun di bagian lainnya sesuai keinginan. Di sini juga disuguhi lanjutan bagi user yang ingin melakukan properti lanjutan dari suatu objek yang dipilihnya. Perintah group digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Bila beberapa objek akan dikelola dengan pengaturan yang sama, tentu akan lebih efisien bila user memanfaatkan fasilitas ini. Rotate digunakan untuk memutar dan membalik suatu objek terpilih. Bila di suatu kasus, user ingin membuat gambar simetri lipat dari suatu bangun. Buat suatu bangun datar, tekan Ctrl plus D, kemudian klik perintah rotate, klik horizontal. Sekarang user sudah membuat simetri lipat dengan segmen yang benar-benar terbangun. Dan yang terakhir ada icon perintah di grup arrange. Position digunakan untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman. Word text digunakan untuk mengatur posisi objek dalam kaitannya dengan paragraf teks. Bring forward digunakan untuk memposisikan suatu objek dengan objek lainnya. Send backward digunakan untuk mengirim objek terpilih ke belakang objek lainnya. Selection pane
menampilkan panel navigasi objek. Align digunakan untuk mengatur posisi objek lepas. Group digunakan untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu grup. Yang terakhir ada rotate, digunakan untuk memutar dan membalik suatu objek terpilih. Di sini position digunakan untuk mengatur posisi objek di dalam suatu halaman. User juga disuguhi opsi yang instan, di mana user hanya perlu menyeleksi objek. Berbeda dengan perintah position, wrap text digunakan untuk mengatur objek dengan kaitannya dengan paragraf teks. Dengan perintah ini memungkinkan untuk mengatur posisi teks di depan objek, di belakang objek, di penjuru objek, di atas bawah objek, dan lain-lain. Bring forward digunakan untuk memposisikan sesuatu. Sekian penjelasan tentang text layout dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata maupun kata yang tidak dimengerti ataupun kalimat yang ada salah katanya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga informasi yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.